kekuatan, kesehatan, dan diberikan kemampuan. Karena di Gaza, di Palestina, saudara kita untuk sholat saja susah, untuk baca Quran saja susah. Maka bersyukur kita tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada yang mengganggu kita. Kecuali pertamax naik, pertalite naik, itu saja kan. Selagi masih bisa dibeli berarti kita masih sanggup. Tapi ujian bagi saudara kita di Palestina luar biasa. Dan itu sudah diabadikan dalam Quran sebagai perang abadi. Sampai kiamat tidak akan sudah perang itu. Maka dahsyat. Di sisi lain kita bersedih menengok mereka, tapi di sisi lain kita iri dengan mereka. Bagaimana kita iri? Karena memang mereka adalah makhluk-makhluk pilihan. Orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Malam ketiga bagi kami Bapak Ibu untuk memberikan ceramah di tempat ini. Bahasan pertama tentang pulang kampung. Ini tekan aneh. Lupa ibu macam itu. Tentang pulang kampung. Bahasan yang kedua tentang syirik, bahaya syirik. Bahasan yang ketiga malam ini kita beri judul dengan tentang rizki, tentang rizki. Bapak Ibu yang Allah muliakan, rizki itu sesuatu yang sudah Allah tetapkan jauh-jauh hari. Ya. Cuman kiranya rizki itu banyak loh macamnya. Ada orang yang berusaha nampak santai-santai saja tapi banyak hasilnya. Ada orang yang berusaha sudah sekuat tenaga banting tulang siang malam 24 jam hasilnya nihil. Oh nihil sampai nihil gitu. Ada lah cuma sedikit gitu kan. Kalau nihil nggak mungkin. Maka sebenarnya apa rezeki itu? Kalau tidak kita bahas, beko kita akan menjadi orang yang selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Ustaz, aduh tetanggamu tidak semayang, sehat tere, rumahnya gadang, otonya gadang, bininya gadang, gitu ya. Misal, bagus itu Ustaz. Itu yang istidraj. Kalau ada orang hidup nyaman-nyaman saja, tenang hidupnya, tidak pernah sakit, tidak pernah ada masalah, itu khawatir. Mereka telah diabaikan oleh Allah, tidak dilihat lagi oleh Allah. Jadi kalau lahirnya ujian kayak gitu baru tuh bersyukur gitu. Tanda Allah menyayangi gitu. Kecek Buya Mizardi, alunado leka sabare musibah karambi gitu. Iya Pak? Dipanji orang karambi bahabba memang jatuh ke bawahnya. Ada yang masuk tabik, dia masuk lancaran. Harapan ke dia berasian, kira karambi kok bakubak lo jusulu. Barang padiah gitu. Nah sudah berkubahnya sulu aruk lo kan selesai musibah di toko di langkang lo lah dia ke situ. Sampai pecah belaju. Nah sudah itu balik. Dia aduan ke basi tajam bakukuah. Sudah bakukuah? Tonton. Ada yang pakai mesin. Setelah itu abangin dulu api. Mangalagak santan. Masuk cemada, masuk ayam, masuk kambing. Lah masak gulai ayam mana mau ini? Ndak ada gulai santan kan? Ndak ada gulai kerambi itu. Maka kalau kita bicara tentang rezeki, tidak ada yang perlu ditakutkan. Nah rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Maka kita lihat satu-satu. Yang pertama kata Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki itu dapat karena usaha manusia. Barang usaha itu dapat itu tentang rezeki. Bersih-bersih gigilah Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Kata itu ya. Kata Imam Syafi'i, rezeki itu dapat dicarinya. Diusahakan dulu, bekerja dulu baru dapat. Kata Imam Malik, dapat lu kerja oleh tipu surang saya. Sehingga Imam Syafi'i berangkat ke satu kebun yang di situ orang sedang panen anggur. Bekerja Imam Syafi'i di situ dapat upah apa ini pulang bekerja zaman sampai Imam Malik. Ini buktinya rezeki dapat baru dicari, diusahakan dulu. Kalau engkau tidak bekerja, engkau tak akan dapat. Apa kata Imam Malik? Dari tadi pagi aku sudah mengidam-ngidam makan anggur. Tiba-tiba engkau datang membawanya ke sini tanpa ada diberitahu. Tuh saya kira tidak harus dicari dengan Imam Malik. Akhirnya sama-sama makan anggur keduanya. Jadi Allah tuh maha
Kadarnya untuk kita berapa, usahanya berapa, Allah Maha tahu. Kalau ada orang kaya raya lu bangga karena usahanya, enggak juga. Karena memang begitu kadarnya. Jangan sombong. Enggak ada urusannya pekerjaan dengan rezeki. Yang ada bergeraklah, berusahalah untuk mendapatkan rezeki yang sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau dia usaha ambo, kau dia hebat ambo, tidak. Dari dalam rahim lah dia gium itu. Enggak ada. Sama kayak Imam Malik Syafi'i, sama. Mana yang benar, diusahakan atau datang saja? Sama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, aku beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Dulu kita mengalih pontong panti yang sekian banyak, saketek itu usahanya banyak jual beli. Tapi ketika kita berusaha semaksimal, tidak banyak jual beli. Memang begitulah hidup. Yang terpenting jangan mengeluh. Jangan berkeluh kesah. Oh, ada orang kaya, ada cerita Bapak Ibu. Orang kaya punya maskapai penerbangan. Pesawatnya ada 7, tapi tidak pernah naik pesawat. Maaf, ketakut ketinggian. Berarti rezekinya sedikit, walaupun diberikan harta banyak. Ada orang hari ini yang tinggal di rumah kontrakan tapi nyaman hidupnya. Ada orang yang tinggal di rumah mewah tapi tidak pernah tenang hidupnya. Ini keadilan Allah. Makanya ketika kita merujuk kepada Al-Quran, berusahalah. Kalau tidak dapat, maka segitulah rezeki kita. Coba punya tempuh cara yang halal. Zuyyina linnasi 'anasyahawati minan nisa. Keinginan manusia itu kepada perempuan-perempuan, wal banin, kepada anak-anak, wal muqantarati mutahabir, kepada kebun, kepada sawah ladang, kepada apa lagi? Binatang ternak. Tapi mereka mencari dengan cara yang tidak halal. Biarlah tidak pakai riba bagai. Kamu diambuk ini ke gua mau cipta ke gua kalau mau cipta tuh kamu jual tuh. Karena lalu membayar gitu. Bautang boto ke ujungnya dia dengan harga yang cukup mahal tapi tidak ada riba. Ini kontan 220 juta kasih 2,5 tahun. Akhirnya habis waktu, dah lalu membayar. Tidak mau lanjutkan, mau jual. Daripada harus menempuh cara riba. Pakai prinsip itu. Karena memang rezeki tidak akan tertukar. Allah Maha tahu dengan rezeki kita. Orang kaya bukan karena hebatnya, karena rezekinya segitu, selesai. Apa yang mau dikembang? Makanya kalau kita merujuk, karena ada yang putus asa lagi. Tidak akan ada cerita seorang ibu membunuh 3 orang anaknya karena takut tak makan, ya kan? Kan ya kan? Itu kenapa? Karena imannya kurang. Tidak akan ada pertengkaran antara suami dan istri kalau gaji suaminya kecil. Ya, tidak akan ada lagi. Kalau tidak dengan cara itu, mengeluh kita. Bahkan kadang-kadang ketika payah baru diuji di Allah. Baru payah membedakan mana yang halal mana yang haram. Contoh, pasal simpang api hari apa bu? Minggu. Hari Minggu piti ibu habis. Sabtu habis. Minggu pagi subuh ibu doa ke Allah. Ya Allah, bareng habis piti habis suami gaji ya Allah. Mendoamu ke engkau dengan menangis bercucuran air mata ya Allah. Engkau berjanji siapa yang berdoa kepadamu dengan bercucuran air mata, engkau beri rezeki yang tidak disangka-sangka. Sudah semayang, buka sajadah, lipik mukena, buka pintu, nampak piti 500.000 di jalan. Apa ucapan kita? Capeknya ibu ya. Apa kira? Kau ujian kan? Itu ujian itu. Ya Allah bari Nabi gaji lalu tiba ledo. Apa salah tiba puluh kalau dah ada piti nak makan deh ya Allah. Menangis mo ya Allah gila rezeki nak indak disangko. Lipik sajadah, lipik mukena. Buka pintu nampak me piti 500.000 di jalan. Apa ucapan ibu? Jujur. Aku ujian keimanan sampai begitu tuh. Ketika sulit Allah uji kita, benar nak iman kepada Allah. Tidak cari jalan lain. Itu mau cari itu musibah karambia tadi. Tidak ada yang lebih berat dari itu. Semakin berat musibah, semakin sayang Allah. Semakin cinta Allah. Aduh jawab deh boy. Apa jawabnya bu? Piti yang nampak tadi, apa jawabnya? Kan? Alhamdulillah saya sadar kan. Dapet piti di jalan, alhamdulillah. Dapet HP, alhamdulillah. Karena baca cocok-cocokan je doanya tadi kan. Ya Allah, pasal ibu piti habis. Siapa yang berdoa kepadamu ya Allah dengan menangis? Kan itu kan? Yang keberi rezeki yang tidak. Dapik lah piti kau sekabui di buku pintu. Alhamdulillah ya Allah.
Engkau kabulkan doaku ya Allah. Apa balian kawari langsung. Haram, bukan milik kita. Begitu tipisnya kalau tidak dibarengi dengan akidah. Maka butuh ilmu itu. Apa hadisnya? Segala yang kau temukan di jalan bukan milikmu. Tapi cuma cari ini bukti nyata. Apapun yang hilang gini jarang masuk. Iya tak? Iya. Pernah kejadian? Hilang HP, 5 menit telepon aja wehnya. Nomor yang ada 7 sudah tidak aktif. Berarti ada cabai orang kartunya itu. Ada tipisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terima kasih ya guys sudah mengunjungi channel kami dan menonton sampai akhir video. And don't forget to subscribe ya guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya guys, please jangan lupa klik tombol subscribe guys, karena subscribe itu gratis, dan semoga yang sudah subscribe selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah.